Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tema kultum kita hari ini adalah ilmu dan amal. Mengapa harus ilmu dan mengapa harus amal? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sabda Rasulullah yang lain, "Man arada dunya falahi bil ilmi, wa man arada akhirah falahi bil ilmi, wa man arada huma falahi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, tentunya juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, harus dengan ilmu pula. Nah, ilmu adalah suatu pemahaman bagi seseorang, baik itu ilmunya sedikit atau banyak, pokoknya pemahaman seseorang. Nah, kalau amal adalah perbuatan seseorang. Nah, mengapa ilmu dan amal harus balance? Nah, ini pertanyaannya. Ilmu dan amal harus balance. Jadi untuk menghasilkan sesuatunya reward atau kalau misalkan kita hablum minallah, berarti pahala dari Allah. Kalau misalkan hablum minanas, urusan duniawi itu termasuk hablum minanas. Jadi interaksi kita terhadap manusia, produk yang dihasilkan berarti produk yang terbaik yang disuguhkan kepada sesama kita. Ya. Kemudian ini ada seorang salaf mengatakan, sebaik-baiknya anugerah adalah akal, yaitu ilmu, dan seburuk-buruknya musibah adalah kejahilan. Ilmu dan kejahilan itu bodoh. Jadi sangat sangat bertolak belakang sekali. Ilmu dan kejahilan. Seseorang yang punya ilmu berarti tidak sebodoh apa yang dikatakan oleh orang jahil tersebut. Bisa dimengertikan ya. Kemudian dalam risalah Al-Mu'awanah disebutkan, ketahuilah bahwa orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak bahaya yang kembali kepadanya dengan sebab ibadahnya daripada manfaat yang ia peroleh darinya. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi seseorang yang beribadah tanpa ilmu, berarti kan ibadahnya tidak memakai ilmu. Contoh begini, kita kan sedang ibadah saum sekarang. Orang yang mempunyai ilmu tentang ibadah saum tahu syarat dan rukunnya bagaimana, kemudian batalnya bagaimana tentang saum itu. Nah, otomatis orang yang mempunyai ilmu itu akan memaksimalkan puasanya dengan ilmunya itu. Beda lagi dengan yang jahil itu, yang kurang pemahamannya akan ilmu puasa. Beda lagi, mereka hanya berpuasa cuman untuk tidak menahan lapar dan minum saja. Jadi intinya orang jahil atau orang yang kurang pemahamannya akan ilmu tersebut, akan ilmu puasa tersebut, cuman menahan lapar dan haus saja. Beda lagi dengan orang yang mempunyai ilmu atau pemahaman tentang puasa. Mereka akan memaksimalkan dengan ilmu yang mereka pahami, begitu. Ya, itu salah satu contoh hablum minallahnya. Kemudian contoh hablum minanas, misalkan kita interaksi terhadap sesama. Nah, kita bisa analogikan. Kita mempunyai ilmu, misalkan adab-adaban terhadap sesama. Adab-adaban terhadap sesama bagaimana, kemudian adab-adaban terhadap orang tua bagaimana, kemudian adab-adaban terhadap pimpinan bagaimana, kepada guru dan seterusnya bagaimana. Itu beda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tersebut. Nah, kemudian Sayyidina Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir mengatakan, seorang alim yang bermanfaat ilmunya lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Ya otomatis, misalkan kalau seseorang ilmunya
ilmunya sudah mencapai maksimal, ibadahnya pasti gimana ya? Jadi ilmunya itu dimaksimalkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan ibadahnya. Beda lagi dengan yang 1000 ahli ibadah itu tanpa memakai ilmu. Nah, kemudian inti dari pembahasan hari ini adalah ilmu dan amal kan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Kemudian amal tanpa ilmu adalah hampa. Bisa dimengertikan ya? Ya, mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.